Peristiwa maut yang terjadi di pesisir Payangan, Jember masih memberi cerita duka. Selain horor yang dikabarkan ikut mengiringi kejadian tragis itu, sebanyak 24 orang melakukan ritual tertentu dan tengah malam digulung ombak Segoro Kidul. Lantas, benarkah mereka adalah tumbal penguasa Laut Selatan? Lantas, apa yang membuat para korban mengabaikan keselamatan demi mendapat berkah Ratu Pantai Selatan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual mistik di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur membuat maut ikut berbicara. Dilakukan tengah malam dengan maksud sebagai sesuci diri. Tapi pada Minggu dini hari 13 Februari 2022, ombak besar menjemput mereka hingga 11 nyawa menjadi tumbal. Ketika mereka melakukan ritual itu di malam hari, kuncennya kan sudah mengingatkan, jangan turun ke bawah karena ombaknya nanti akan besar. Dan ombak yang datang ini kan bukan sembarang ombak, karena tentu untuk kalangan spiritual sudah mengerti dong bahwa dunia mistis, dunia goib di Pantai Payangan ini sendiri kan termasuk salah satu pantai yang terkenal dengan bagian daripada Pantai Selatan, bagian daripada Ibu Ratu Kidul, dan juga di sana banyak mitos yang mengatakan bahwa di sana ada juga kerajaan goib. Ombak besar yang datang tanpa disangka-sangka membawa 11 nyawa. Tak ada yang mampu menolong karena 24 peserta ritual ini dibuat panik oleh rasa takut yang bercampur takjub oleh datangnya ombak besar. Tapi benarkah korban yang berjumlah 11 orang bukan angka biasa? Kalau kita lihat dari kacamata mistis, sebenarnya angka kematiannya angka 11. 11 ini kalau kita lihat dari metafisik ya, spiritual, 11 ini kan termasuk angka spiritual, angka alam semesta, angka buka portal gitu. Jadi bukan ya maksudnya bukan sekonyong-konyong itu yang meninggal itu 11. Nah, jadi dari angka kematian 11 korban yang saya lihat ini bukan kematian biasa ya. Memang benar fenomena alam kita nggak bisa lawan ya kan. Tetapi kita juga harus mengerti ada orang yang meninggal belum saatnya. Ada orang yang meninggal tidak pada tempatnya. Sebenarnya si pemimpin sendiri tanpa dia sadari dia telah pengikutnya. Melakukan ritual di tepi pantai sesungguhnya bukan baru kali ini terjadi. Banyak spiritualis yang melakukan ritual-ritual tertentu di bibir pantai. Tapi 24 orang yang bermeditasi di Pantai Payangan, Jember harus bertemu dengan peristiwa maut yang membuat 11 orang meninggal dunia. Sebenarnya kan untuk acara-acara ritual kayak misalnya meditasi di pantai ataupun ngalap berkah, sebenarnya itu kan banyak ya. Beberapa kali juga melakukan ritual kayak bermeditasi di pantai dan berdoa, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika melakukan ritual ini orang-orang yang ikut serta di dalamnya kan dari berita yang aku baca sendiri kan sebenarnya bukan orang-orang spiritual.
banyak juga dari masyarakat biasa yang mungkin tidak mengerti ngapain sih ke sana untuk melakukan ritual itu. Jadi hanya mengikuti saja arahan dari pimpinannya. 11 orang menjadi tumbal. Mereka adalah bagian dari 24 orang yang melakukan ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur. Lalu, mengapa harus ada tumbal? Mungkinkah ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dua 24 orang yang melakukan ritual di Pantai Payangan Jember merupakan anggota Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara. Anggota Padepokan ini berasal dari banyak wilayah di Kabupaten Jember. Mereka berangkat dari desa Duku Mencek, Sukorambi menuju Pantai Payangan sebelum ke Watu Ulo. Jelang tengah malam, mereka sampai di pantai untuk kemudian segera melakukan ritual. Sebenarnya ritual ini tidak salah. Sebenarnya di sini tidak ada mistisnya. Ya, tidak ada mistisnya. Cuman karena waktulah yang salah. Ya, sebenarnya ritual itu tidak disalahkan. Cuman waktunya yang salah. Nah, itu dia. Ini yang terlihat jelas. Ya, jadi momennya, waktunya ini yang ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang mau mereka lakukan. Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara sesungguhnya sudah biasa melakukan berbagai ritual. Dipimpin oleh Nur Hasan yang merupakan warga Duku Mencek. Tapi benarkah peristiwa maut ini ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan? Pandangan batin saya sebenarnya nggak ada hubungannya ini. Ke Nyai Roh Kidul apa segala macam nggak ada hubungannya. Sudah saya pelajari ya, yang terlihat ini karena waktunya. Ya, momennya salah. Ini yang terlihat. Jadi tidak ada kaitannya gara-gara dia dipanggil oleh datang dapat bisikan lah. Yang sangat unik ya. Kenapa dibilang unik ya? Karena di situ terdapat dua guru. Ini kan manusia. Pasti ini terjadi suatu perdebatan ini ya. Yang satu mengatakan bahwa jam sekian ini tidak benar, tidak baik. Tapi yang satu bilang ini baik. Ini yang terjadi. Sebenarnya yang tadi saya katakan, ya, kedua guru tersebut yang jadi korban ataupun yang selamat, ini sebenarnya sebelum kejadian itu pasti terjadi satu perdebatan. Seperti Koko Antoni, menurut Madam Luisa, ritual ini tidak salah, karena yang salah adalah pemilihan waktu meditasi yang bertepatan dengan air laut naik. Padahal semestinya, meskipun merupakan ritual mistik, harus bisa membaca tanda-tanda alam agar tidak mendatangkan malapetaka. Kalau untuk ritual seperti itu, saya pernah pribadi melakukan seperti itu. Biasanya ritual itu dilakukan 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali hanya di malam suro. Biasanya ketika melakukan ritual tersebut ada jam-jamnya. Seperti pasang surutnya air laut tersebut. Pagi misalkan. Kalau pagi kita harus bisa lakukan di atas jam 10 karena udah jam 8 sampai jam 10. Kalau malam kita nggak boleh lakuin dari jam 11 sampai jam 12. Itu benar-benar pasang surutnya lagi tinggi banget untuk di pantai. Ini pun bisa kita lihat arus ombak di sini pun ini lagi gede banget. Kita ke tengah laut, kita mandi melakukan ritual pada saat ombak lagi pasang gini, kita nggak bisa nyalahin makhluk gaib. Kita bisa pakai akal, pakai logika kita. Tradisi ritual tengah malam sejatinya biasa dilakukan para spiritual.
Lalu, apa saja jenis-jenis ritual yang berhubungan dengan laut dan air? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjalani meditasi, ritual mistik di pinggir pantai sejatinya bukan hal baru bagi para spiritualis. Beberapa metode semadi yang menggunakan medium air laut dikenal di kalangan orang-orang kebatinan Jawa. Ritual ini dimulai dari puja semadi, kemudian menggelar sesaji, dilanjutkan dengan ritual inti yang bertujuan sebagai sesuci. Ke arah meditasi ya, atau bisa juga kita sebut mungkin tapak kungkum mungkin. Jadi ada sebuah cara lelaku ataupun sebuah cara meditasi kah atau bertapakah, jadi di air lah. Biasanya gini, biasanya kita buka untuk doa pembuka dulu ya. Doa pembuka mungkin dengan sesajen kah, pasang hiyo kah. Lalu nanti setiap pesertanya itu bisa juga di pinggir laut, atau ada juga yang modelnya itu atau tipenya itu direndam gitu. Jadi agak direndam di laut ya gitu. Setelah membeber sesaji, atau beberapa orang memilih dengan sekedar membakar hiyo, ritual dimulai. Ritual pertama adalah mengucap izin pada penguasa Laut Selatan agar lelaku yang dijalani tetap rahayu. Pemilihan laut juga berhubungan dengan keyakinan bahwa di sanalah Kanjeng Ratu Kidul bertahta di Kerajaan Segoro Kidul. Mungkin gini, ada kan sebuah pemikiran bahwa ya di laut lebih dekat dengan kerajaan Bunda kah, atau banyak alasan lainnya lah. Biasanya ya kita ada sesajen, lalu kita pasang hiyo, minta izin dulu ke alam dan ke Tuhan. Gitu mungkin secara supranatural ya, kita minta izin ke Bunda kah sebelumnya. Setelah itu ya kita mungkin di pinggir pantai dulu ya. Di pinggir pantai dulu kita meditasi, merasakan adanya energi-energi kah dari laut, dari alam setempat. Habis itu ya mungkin ada juga yang versinya nanti direndam. Jadi kita agak ke tengah dikit ya. Mungkin nggak ke tengah lah, agak ke laut sedikit lah. Sebagai praktisi spiritual, Suhu Chung juga pernah melakukan ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan air. Tapi yang dipilih adalah tapak kungkum di tengah pertemuan dua arus sungai. Pertemuan dua arus sungai itu biasa disebut sebagai tempuran. Ritual ini termasuk berat. Selain memiliki tingkat mistik sangat kuat, Suhu Chung bahkan sampai harus diikat tubuhnya agar tidak hanyut atau terbawa arus gaib sungai tempuran. Kalau dulu saya pernah di tapak kungkum, tapi di sungai yang mungkin memang sungainya tersebut dua arus yang bertemu ya, itu bisa kok sebenarnya. Ya itu sama lagi gitu kan, diikat kan mungkin lebih ke arah ini ya, untuk penjagaan aja kan, secara manusiawinya kan gitu. Jadi saya diikat gitu dari kanan sama kiri, ya udah saya di tengah-tengah sungai. Ya udah kita lawan semua. Maksudnya kita tahan lah semua itu terpaan dari arus di sungai tersebut kah gitu. Dan banyak hal-hal yang aneh-aneh lah pokoknya. Menurut saya akan lebih aman malahan kalau andaikan di sungai. Toh kita juga dalam lelaku kan, ataupun meditasi kah, atau ritual sekalipun ya, kita cari yang paling aman ya. Ritual kungkum atau ritual-ritual lain yang berhubungan dengan laut sangat jamak dilakukan penggiat spiritual. Tapi yakinlah, ada yang salah saat ritual Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara berubah menjadi maut menakutkan
dengan 11 orang meninggal. Semogalah ini peristiwa terakhir yang tak akan terulang lagi di masa depan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.